Oke, baik lagi dengan kita di audio perdana. Hari ini kita kedatangan mobil X-Trail T32. Ya, ini udah yang baru. Nah, hari ini customernya datang itu ingin upgrade full audio dari brand Phenom. Ya, dari brand Phenom yang kita pakai untuk hari ini. Nah, ini tapi kebetulan sudah selesai terpasang semua. Udah selesai dipasang. Nanti untuk klip-klipnya pemasangannya ada. Nanti kita masukkan juga ke dalam video, ya kan. Nah, saya di sini akan menjelaskan barang apa aja sih yang dipasang di X-Trail T32 ini. Nah, kita sambil lihat ke dalam, ya. Customer ini untuk sekarang ini dia ada pemasangan 3-way dari Phenom dengan seri Illuminator. Oke, 3-way Phenom Illuminator, ini seri terbaru dari Phenom. Ya, penempatannya seperti itu di pilar. Kita bikin custom pilar sendiri. Untuk mid-ring dia ukurannya 3 inci dan untuk twinternya dia ukuran 1 inch. Oke, seperti biasa. Untuk 3-way-nya kita taruh di depan, kita custom pilar. Untuk mid bass pintunya itu kita taruh di bagian pintu. Ya, OEM kita taruh di bagian pintu. Dan nggak lupa kalau kita sudah mengupgrade audio, kita pasti akan menambahkan namanya peredam. Peredam itu wajib. Kalau kita, maupun nggak penambahan audio maupun untuk pemakaian harian, kalau menurut saya peredam itu wajib. Kenapa? Karena selain mengurangi suara noise dari jalan, juga mengurangi sih, bukan menghilangkan ya, mereduce suara juga untuk kenyamanan juga dalam kabin. Ya, ini kita tes, kita udah pasang peredam 2 layer dari brand Noisekill NK60 Mate dengan ketebalan 2,2 mili. Jadi cukup tebal, ya. Ini bukan suara dempulan, ya. Ini suara peredam. Jadi dia udah platnya udah tebal. Kita bisa bandingkan dengan bagian depan yang belum pakai peredam, dia bunyinya ya pakai plat OEM mobil lah. Kalau ini kita udah pasang peredam di bagian 4 pintu. Jadi 4 pintu ini sudah full peredam dengan 2 layer. Ya, itu wajib kalau kita penambahan audio. Oke. Untuk bagian pintu dia depan mid bassnya OEM dan untuk bagian belakang dia juga ganti. Untuk speaker bagian belakang dia juga ganti menggunakan koaksial seri Exodus dari Phenom. Dia sudah plug and play. Ya, jadi kita nggak ada potong-potong kabel, itu sudah plug and play untuk Phenomnya pakai dari brand Exodus. Ya, penempatannya juga OEM di mid bass pintunya, ya kan. Jadi untuk secara tampilan look itu terlihat semuanya standar kecuali di bagian pilar, kayak emang kita ada custom gitu. Untuk belakang pintu tengah itu juga kita kasih peredam. Ya kan. Nah, sekarang untuk low passnya atau frekuensi rendah, kalau kita bilang untuk subwoofer itu kita taruhnya di bagian ban serep. Ya. Jadi kebetulan Phenom ngeluarin seri Pin Inferno Pin 15 itu untuk penempatan mobil-mobil yang ban serepnya di dalam kabin. Contoh seperti X-Trail ini, Honda, habis itu Toyota Race, itu semua bisa masuk. Jadi dia taruh dalam sini. Jadi itu nggak makan space bagasi. Ya, nggak makan space bagasi sama sekali. Suara pun bulat, ya, karena dia menggunakan subwoofer yang ukuran 10 inch. Gitu. Dia 15 inch itu casingnya atau yang kita bilang mak pelindungnya lah, diameternya 15 inch. Jadi untuk suara dia lebih bulat, lebih punchy, lebih enak juga. Gitu. Dia penempatannya di ban serep. Jadi bagasi itu tetap lega, ya, bagasi itu tetap lega, nggak ada yang kemakan. Kita naruh barang-barang pun seperti ini masih tetap kepake, gitu, masih tetap kepake semua. Nah, sekarang kita pindah lagi ke depan. Oke, nah sekarang saya akan menunjukkan perangkat apa aja sih yang di dalam sini, yang di dalam kabin ini apa aja yang dipakai, ya kan. Untuk yang pertama dia sudah mengganti head unitnya. Untuk head unitnya, multimedianya dia sudah mengganti dengan dari brand Nakamichi dengan size 10 inch. Ini sudah fit untuk desain X-Trail, ya.
untuk kamera 360 bawaan X-Trail pun tetap aktif. Ya, jadi bawaan operasional semua mobil itu tetap aktif. Remote steer juga tetap aktif semua, nggak ada yang trouble sama sekali. Nah, itu untuk head unit dia sudah diganti dengan brand Nakamichi. Habis itu yang kedua, ini ada kapasitor. Yang pertama, kapasitor ini berfungsi sebagai juga kalau kita bilang istilahnya sebagai power banknya mobil. Ya, jadi dia menyimpan atau menyalurkan arus listrik dari aki langsung ke kapasitor. Gitu. Kenapa sih harus pakai kapasitor? Karena selain untuk menstabilkan aki juga membuat audio kalian ini menjadi lebih jernih, listrik arusnya juga lebih stabil, jadi nggak ada yang namanya short, ya kan. Jadi untuk perangkat audio pun itu jadi lebih safety, itu jadi lebih tahan lama juga. Jadi kapasitor itu kita pasangkan dari brand Venom dengan kapasitor 2 farad, jadi cukup, ya kan. Habis itu kita pindah lagi dari kapasitor, kita screen cabangkan. Jadi kita ada dari ground cabang dan screen cabang. Itu dari brand Venom juga. Ya. Untuk screen cabang itu kita menggunakan yang isi 2, itu dengan screen yang kita pakai itu ukuran 100 ampere, masing-masing 100 dan ground cabangnya yaitu standar. Kita pakai brand Venom itu sudah standar. Nah, habis itu kita balik lagi ke bagian sebelah kanan ini. Nah, di bagian sini, nah inilah otak dari segalanya audio, yaitu adalah prosesor atau yang kita kenal dengan DSP, Digital Signal Processor. Gitu. Inilah otaknya semua yang untuk mengatur three-way ini, habis itu koaksialnya, subwoofernya, inilah yang mengatur semua. Ya kan, dia kebetulan dia pakai brand Venom. Seri 2.8, ya, dia sudah 10 channel, built-in power 8 channel. Jadi untuk suara itu lebih jernih, ya kan. Yang kedua, semuanya ini speaker itu masuk ke prosesor. Jadi kalau kita bilang itu sudah main aktif. Ya, ini semua sudah main aktif, jadi semua langsung diatur oleh si prosesornya ini. Mulai dari three-way-nya, koaksialnya, subwoofernya, itu semua masuk ke prosesor gitu. Jadi untuk suara itu udah kita nggak usah diragukan lagi. Jadi memang customer ini juga suara yang karakternya itu punchy atau bass empuk. Jadi kita lebih rekomendasinya pakai dari brand Venom gitu. Jadi untuk instalasi ini semua kita menggunakan dari brand Veruso, atau kita bilang kenal dengan brandnya dari anakannya J-Vogue, ya. Untuk dari sistem kabel power, kabel speaker, kabel sub, itu semua kita dari brand Veruso gitu. Dia sudah OFC atau kita bilang udah pure Cooper, jadi untuk menghantarkan arus listriknya itu baik, ya. Jadi baik untuk kendaraan mobil juga. Nah, untuk RCA-nya sub kita percayakan kepada RAM audio, karena dia sudah gold apa ya kita bilang ya, gold plated, ya kan. Jadi dia sudah RCA-nya itu terbuat dari gold gitu loh. Jadi untuk menghantarkannya dia lebih bagus lagi gitu. Nah, untuk hasil suaranya nanti kita rekam, kita saksikan, kita dengar semua, ya kan. Pokoknya hasilnya itu enak, bassnya dapat, vokalnya dapat, middle-nya juga dapat semua, dan untuk sisi kenyamanan pun lebih dapat lagi. Oke, untuk hasil rekaman suaranya nanti kita tes dengar suaranya. Oke, thank you guys.